Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke nih Bang, dari Malaysia hingga Andalusia. Berjumpa lagi dengan kami ya kan, silaturahim bersama salah seorang kawan, sahabat lama, kemudian pengusaha juga yang alhamdulillah turut serta dalam program membangun rumah tahfiz Al-Quran. Sempat buat alhamdulillah rumah tahfiznya. Kemudian ada berbagai macam perubahan dan ujian, tapi tetap istiqomah akan membangun tempat-tempat yang lainnya. Beliau adalah Pak Love Henry ya. Dan luar biasa ada kisah unik bahwa beliau selama 6 tahun di New Zealand. Nah, kita akan fokus bagaimana pengalaman selama di New Zealand buat teman-teman yang masih muda, yang masih bujang, yang masih kuliah, sehingga bisa dapat inspirasi. Mau bagaimana berbisnis, mau bagaimana berkarya, sehingga bisa mendapatkan motivasi, ada perubahan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik, terima kasih Ustaz sudah datang bersilaturahmi dan mau memasukkan Nana ke dalam YouTube. Alhamdulillah. Dan seperti pertanyaan Ustaz, Alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya atas izin Allah, diberikan kesempatan untuk tinggal di New Zealand atau ya? Selandia Baru, bahasa Indonesianya itu selama lebih kurang 6 tahun. 6 tahun. Dan Ustaz bertanya tadi kok bisa sampai ke sana? Nah, ya gimana ceritanya seorang Love Henry bisa sampai ke New Zealand gitu? Dari umur 14 tahun, anak tuh doa dan minta kepada Allah, kepinginnya hidup dan tinggal di luar negeri. Dan di umur 30 tahun, alhamdulillah Allah ijabah, sampailah ke Selandia Baru. Punya bapak angkat, terus di Ayomi, dikasih pendidikan. Singkat ceritanya itu sampai 3 kali dapat student permit, itu belajar untuk kalau nggak ada student permit ya nggak bisa tinggal di Selandia Baru atau di New Zealand itu. Tapi setelah 3 kali itu, hukumnya negara Selandia Baru itu harus dideportasi. Anda minta lagi kepada Allah, ya Allah, hamba belum siap untuk balik ke Indonesia. Hamba mau bantu keluarga, mau bantu umat, mau bantu saudara-saudara. Jadi akhirnya bekerjalah dengan salah seorang Indonesia juga yang kebetulan itu orang tuanya yang pemain film Soekarno itu, yang Aryo Bayu. Dan ketika bekerja itu jual nasi goreng di pasar, di sini disebutlah pasar kaget. Pasar kaget. Jadi jumpa sama seorang wanita yang asal Kalimantan dan suaminya itu orang Selandia Baru. Tiba-tiba yang wanita ini bertanya, kamu orang Indonesia? Dia bilang, iya, saya orang Indonesia. Kamu butuh apa? Ya karena dengan izin Allah tadi, Allah kasih kemudahan untuk jalan mendapatkan mendapatkan fasilitas yang Anda butuhkan, yang dibutuhkan bukan yang Anda inginkan. Dengan izin Allah diberikan petunjuk dan dikenalkan kepada hukum-hukum Selandia Baru. Dan akhirnya balik ke Indonesia sebentar, itu semua kartu kuning, KTP, ijazah, kartu kelakuan baik itu harus ditranslitkan ke bahasa Inggris. Dan gak lama setelah itu alhamdulillah karena niatnya baik dan atas izin Allah dapat tawaran pekerjaan, dapatlah working permit. Nah setelah dapat working permit, karena kita maunya nambah ilmu terus, mau nambah uang terus, akhirnya Ana belajar jadi chef dan jadi baker. Dan sempat alhamdulillah juga pertama kali kerja itu gaji kan $10 per jam. Kalau di luar negeri kan per jam. $10 per jam ya? Ya, $10 per jam. Kerja 8 jam itu kan $80 ya tadi ya. Orang-orang di sana tuh gajinya minimal tuh
kerja supermarket itu minimal tuh $25 1 jam. 1 jam $25. Iya. Bagaimana supaya Ana bisa dapat seperti itu juga? Nah akhirnya Ana belajar lagi, ketemu lagi. Emang ada karakter Ana yang kurang baik, mungkin nggak mau ketemu sama orang Indonesia kalau berbahasa Indonesia, maunya bahasa Inggris, bahasa Inggris terus, dan alhamdulillah. Nah, setelah Allah izinkan lagi menjabat di salah satu perusahaan supermarket terbesar di Asia Tenggara di Selandia Baru itu, sebagai manajer bakery dan sebagai pengalaman sebagai chef juga. Nah, Ana punya impian lagi nih, mau merambah ke Australia. Tetap di New Zealand ya. Saya punya kawan di New Zealand nih, S2 New Zealand. Sempat cerita bahwasannya kehilangan dompet. Kemudian 3 hari kemudian itu dompet balik lagi ke rumah. Ketika dibuka isinya masih komplit, data pun masih komplit. Kalau di Indonesia hilang dompet, jangankan 3 hari, 3 menit udah hilang isinya. Iya. Dan nggak mungkin balik. Iya. Ini betul nih Pak di New Zealand seperti itu ya? Insya Allah betul, Tat. Karena memang bukan peraturan, mungkin adab atau kebiasaan mereka. Kalau yang bukan punya kamu jangan pegang, kamu jangan sentuh. Itu sejak kecil atau gimana ya? Sudah sejak kecil mereka dididik, sudah diarahkan. Atau kalau memang nggak di situ juga nanti dilihat, di situ kan ada data-data orang atau ID card-nya itu kan bisa namanya siapa, alamatnya di mana, nanti akan diantarkan atau ditelepon. Ya, kadarulahnya Indonesia itu nih, mohon maaf nih kepada para penonton kita nih, Indonesia itu di segi teknologinya ketinggalan tuh 40 tahun loh dari negara New Zealand ya, New Zealand itu dan negara Inggris itu. Dari sistem transportasinya, dari sistem kepemerintahan yang banyak berubah, banyak ketinggalan. Di Indonesia sendiri, ya kita lihat lah ya bagaimana sistem pemerintahan ya. Di Selandia Baru itu nanti ketika sudah pensiun itu semua warga negara itu dapat pensiun dari pemerintah. Sandang, papan, pangan, kesehatan. Nggak perlu PNS? Nggak perlu PNS. Oh, PNS atau tidak PNS tetap dapat sandangan, pangan, papan itu? Iya, tetap. Oke, teman-teman semua ya, ini pengalaman berharga juga di New Zealand seperti itu. Nah, saya pun di Pakistan 5 tahun, cuman belum banyak cerita. Nah, kita kembali ke New Zealand. Satu lagi katanya nih, jumlah sapi di New Zealand lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada. Betul ya? Betul teman-teman ya. Jadi pertama tuh kehilangan barang dia baik lagi, utuh, nggak dicuri, nggak dimaling. Yang kedua ternyata unik nih, jumlah sapinya lebih banyak dibandingkan jumlah warga negaranya. Itu gimana Pak ternyata Pak? Ketika 2003 itu anak di Selandia Baru, New Zealand itu jumlah warga negaranya kalau nggak salah itu 2 juta atau berapa gitu, dan jumlah sapinya itu 4 juta. Warganya cuma 2 juta, sapinya 4 juta. 4 juta ekor. Jadi kalau makan sapi terus cukup ya mereka ya. Bahkan diekspor berarti kan? Ekspor, Masya Allah. Nah itu gimana cara mereka punya sapi banyak? Apakah lahannya bagus atau memang dipelihara oleh setiap warga ya? Lahannya bagus, dipelihara oleh, ya memang sebenarnya Islam itu sudah mengatur sebenarnya pedagang itu yang kaya sebenarnya. Di luar negeri itu pedagang yang kaya. Mereka kan pedagang, peternak ya. Seperti Rasulullah ya, seorang peternak kan, sampai punya domba betul sekian banyak, dan di unta unta juga. Di Selandia Baru juga begitu, petani dan peternak itu yang kaya. Kalau kerja di pemerintahan tidak. Termasuk yang di YouTube itu si Bang Reza ya. Bang Reza. Pernah ketemu ada sana? Kita sama pengajian sama Bang Reza itu. Waktu di New Zealand. Di New Zealand. Akhirnya karena kemampuannya bagus, orang Indonesia, dan akhirnya sekarang mungkin sapinya sudah ribuan. Ribuan sapi pindah ke South Island sekarang tuh Bang Reza itu. Ya, itu untuk 1000 sapi berapa orang tuh?
dia sudah punya karyawan-karyawan orang Indonesia punya karyawan bule ya. Masya Allah. Ya. Kapan kamu punya karyawan dan karyawannya bule? Oke ya. Kemudian pesan-pesan nih Bang buat teman-teman pemuda, buat mahasiswa, mahasiswi, pelajar, anak muda lah, karena jumlah jemaah rebahan lebih banyak dibanding jemaah di masjid gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai umat Islam yang kita seharusnya mengikuti yang baginda Rasul sampaikan itu, ikutilah dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi, harus selalu berikhtiar dengan kejujuran dan jangan berhenti berkarya, jangan berhenti menulis, karena apa yang kamu lakukan kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Di Islam kita semua diajarkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, doanya juga sudah ada, ikhtiarnya yang syar'i juga sudah ada. Dan Ana Love Henry bergabung di masyarakat tanpa riba, yaitu berusaha itu ya tidak baik dan memang dilarang oleh syariat menggunakan modal riba, karena Allah sendiri akan memerangi. Ya, manalah sanggup kita berperang sama Allah dan Rasul. Ibu itu ya, Tad? Ya. Ya, ada di Al-Baqarah 275 sampai 279 itu bisa dibaca sebagai orang muslim dan sebagai pemuda. Ya, berjuanglah, berikhtiarlah untuk agama Allah ini. Ya, jangan berhenti. Ya, jangan sampai kena narkoba. Apalagi zaman sekarang ini kita sudah merasakan bahwa dibilang tidak kelihatan, tapi kita merasakan bahwa kita sedang dijajah. Ya, bagi para pemuda muslim dan muslimah, berjuanglah sesuai dengan syariat Islam dan ikuti para ulama, dekatlah kepada orang-orang soleh. Ya, mudah-mudahan Islam itu akan bangkit lagi. Dan terima kasih. Semoga motivasi ini dan pengalaman saya ini bisa menginspirasi dan bisa membuka wawasan dan pikiran para pemuda-pemudi muslim dan muslimah Indonesia, kalau bisa sedunia, ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, demikian tadi sharing dengan Pak Love Henry. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Langsung di tengah kota Pekanbaru ya. Kita berada di lantai 2. Ini sebagian suasananya. Nanti boleh kapan-kapan mampir ke sini. Buat para pemuda ya, yang mau cerita bagaimana pengalaman beliau selama 6 tahun di New Zealand ya. Dan masih ada lagi cerita yang lain, yaitu 8 tahun di Australia. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Oke, 8 tahun di Australia. Bagaimana